aku nyesel sih jujur, karena terus bisa bilang wah berat gitu. Ternyata nggak keterima. Hai guys, jadi seperti yang udah kalian baca di judul dan thumbnail video ini, aku mau ceritain ke kalian sambil aku nyatok rambut aku gimana sih pengalaman aku waktu aku ketolak UNER 3 kali dan masa transisi aku dari SMA ke perkuliahan. So, kita mulai aja. Sebelum itu aku mau ceritain ke kalian, aku namanya Chelsea dan aku umur 19 tahun. Sekarang aku lagi semester 2 di Universitas Ciputra Surabaya, jurusan Komunikasi Public Relation. Sebelumnya aku itu tinggal dan lahir dan besar di Lamongan selama kurang lebih 15 tahun. Pokoknya aku lulus SMP itu, mami aku mikir kayak aku harus cari SMA yang ada bahasa Mandarinnya gitu. Pokoknya harus ada bahasa Mandarinnya dan guru native-nya gitu. Dan pilihan pertamanya itu sebenarnya di kalau nggak Saint Louis Surabaya atau nggak tuh di Petra gitu, di Petra Surabaya. Cuman kalau misalnya di Surabaya itu aku nggak ada yang jagain guys, karena mami sama papi aku tuh harus tinggal di Lamongan, mereka kerjanya di sana. Kalau misalnya aku sendirian ke Surabaya, aku ngekos sendiri kayak sounds impossible, karena nggak mungkin aku anak SMA bener-bener baru lulus SMP ngekos sendiri tuh. Akhirnya tante dari papa aku yang tinggal di Bali itu kayak call udah bawa kesini aja gitu. Akhirnya aku pindahlah sendirian ke Bali. Terus aku tinggal sama tante dan sepupu aku yang juga waktu itu masih SMA. Nah setelah aku pindah ke Bali, aku kayak ketemu sama banyak teman baru yang dari mana-mana gitu asalnya. Terus kayak aku berteman sama orang-orang Bali, aku belajar bahasa Bali, makan makanan Bali, kayak aku belajar tentang culture mereka. Pokoknya aku spend 3 tahun itu di Bali selama SMA. Nah waktu kelas 12 tuh aku sebenarnya udah tahu aku mau kuliah di mana. Pokoknya aku mau di Unair. Pokoknya harus banget nih Unair. Harus banget Unair, kayak harus banget Unair gitu. Pokoknya satu doang tujuan aku Unair. Kalau tujuan keduanya waktu itu jujur aku kayak belum kepikiran gitu. Pokoknya pilihan pertama aku udah pasti Unair. Cuman karena mama aku tuh kayak takut bisa nggak ya aku lulus gitu, takut aja gitu. Akhirnya aku didaftarin juga ke UC di Universitas Ciputra sama BINUS. Kalau BINUSnya aku jujur lupa aku daftar BINUS yang mana. Pokoknya waktu itu aku udah masuk dan udah tes, tapi belum daftar ulang aja karena ya aku masih ngincer negeri itu, masih pengen di UNER. Terus aku bilang lah ke mami kayak nggak bisa deh kalau aku belajar sendiri buat UTBK-nya gitu. Akhirnya mama aku bilang ya udah cari aja lesnya gitu di yang deket-deket rumah, karena waktu itu rumah aku di Sesetan dan GO paling deket tuh di Sudirman. Akhirnya aku daftar lah ke Sudirman, aku bayar sampai pokoknya sampai 1 tahun lah sampai aku UTBK gitu. Terus udah kan aku daftar, aku belajar tuh di GO. Aku datang tiap Kamis sama Sabtu waktu itu jadwal ya. Dan aku bilang ke misnya kayak saya nyarinya Unair sini dan jurusannya itu ilmu komunikasi gitu. Pokoknya ilmu komunikasi, cuma pilihan keduanya jujur belum tahu gitu. Terus misnya bilang wah berat gitu. Dia jujur aku udah tahu sih kalau misal masuk Unair tuh susah. Dan ya udah gitu, aku tetap kayak bilang ya pokoknya maunya di UNER gitu sebagai bentuk manifestasi aku. Cuman ya aku tetap belajar. Tapi kesalahan aku adalah aku waktu di GO tuh bener-bener males ngerjain soal-soalnya. Kayak kan ada tuh kayak TOBK, terus Sabtu Racing, terus kayak soal-soal 12.000. Kayak pokoknya GO tuh punya sistem aku sampai UTBK itu harus ngerjain minimal 12.000 soal. Tapi aku tuh cuma ngerjain kayak sekitar 300 sampai 3.000 ya, jujur lupa sih. Dan itu pun soal-soalnya kayak hasil dari aku kerjain sama gurunya waktu aku di kelas, bukan kayak aku di rumah terus aku iseng ngerjain. Gak pernah. Dan itu aku nyesel sih jujur, karena menurut aku ya soal-soal GO tuh bener-bener
bener-bener bagus kayak buat aku belajar gitu. Aku jadi ngerti bentuk-bentuk soalnya kayak gimana, aku ngerti gimana cara solving the problem in soalnya gitu. Pokoknya bener-bener bagus lah. Terus selanjutnya kesalahan aku yang lain adalah aku tuh kelas 12 tuh masih ikut DBL dance. Setelah sekarang nih ya, sekarang tuh aku mikir kayak harusnya kayak aku nggak usah ikut deh untuk kelas 12. Harusnya aku fokus aja deh untuk negeri. Karena waktu itu tuh jadwal aku les di GO sama jadwal aku latihan dance tuh harinya sama, which is Kamis dan Sabtu. Jadi aku mikir kayaknya aku bolos deh gitu, karena waktu itu aku kan jadi kapten ya, aku nggak enak gitu sama anggota-anggota yang lainnya kalau misalnya aku nggak datang latihan gitu. Jadi akhirnya ya udah aku pilih untuk latihan. Jadi GO tuh aku nggak datang kayak kurang lebih 1 bulan, dan bisa tuh nyariin gitu. Cuman aku bilang, iya miss, ini habis ini dikerjain kok, saya hari ini nggak bisa datang karena ada ini gitu. Tapi nggak aku kerjain. Kayak aku kerjain tapi cuma setengah, atau kayak kerjain tapi nggak niat gitu. Dan jujur nyesel. Kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk bisa bayar les, mending kalian manfaatkan itu dengan baik, atau enggak kalian end up seperti aku. Lanjut, terus waktu SNBP sebenarnya aku udah tahu kalau misalnya nilai aku tuh nggak sebagus itu. Aku tuh udah tahu gitu, kayaknya SNBP ini bakal merah deh. Dan beneran dong, waktu SNBP diumumin itu aku hasilnya merah. Cuman aku nggak gimana-gimana, kayak nggak kecewa atau gimana. Karena ya udah, aku tahu nilaiku jelek. Ya nggak jelek-jelek banget, maksudnya kayak nilaiku tuh nggak sebagus itu gitu. Walaupun aku eligible tapi nggak sebagus itu. Itu pun eligible-nya rendah banget, kayak jauh banget dari tinggi. Jadi kayak ya udah, aku udah tahu kalau misalnya aku bakal merah. Nggak ada rasa nyesel atau apa, cuma kayak lihat aja nanti gue bales di UTBK gitu. Dan waktu SNBP itu pilihan pertama aku jadinya UNER Ilkom, dan pilihan keduanya itu Ilkom Unut. Terus udah kan, aku tetap belajar sampai April. Pokoknya Maret itu pengumuman SNBP, terus Aprilnya itu aku UTBK. Terus seminggu sebelum UTBK tuh aku bener-bener kayak yang, ya Allah semoga aku bisa masuk UNAIR ya Allah, bener doa, bener-bener kayak istikharah gitu, bener-bener kayak semau itu gue di UNER gitu. Walaupun aku tuh nggak terlalu nunjukin ke orang-orang kalau aku pengen di UNER sebenarnya ya, tapi dari hati aku tuh bener-bener pengen banget kuliahnya tuh di UNAIR. Terus waktu hari H UTBK, jujur banget soal-soalnya itu kayak jauh lebih gampang daripada soal-soal di GU. Kayak aku nggak tahu ya sebenarnya emang soalnya yang gampang atau karena aku udah latihan dari GO jadi aku udah tahu gimana cara ngerjainnya gitu. Tapi menurut aku personally ya emang lebih gampang. Serius banget. Udah UTBK nih, bener kayak lega banget. Kayak semua yang gue tahan selama ini tuh lega. Cuman ya masih ganjil dikit sih karena kan belum diumumin ya masuk apa kagaknya ya. Terus udah nih, pengumumannya itu Mei, dan Mei itu kebetulan waktu mami aku jemput aku ke Bali. Jadi mami aku kan dari Lamongan nih, terus ke Bali untuk jemput aku dan bawa barang-barang aku semuanya pulang ke Lamongan. Udah nih, barang-barang udah diangkut semua, kita udah percaya banget, oh Chelsea UNER pasti keterima gitu. Balik ke Lamongan, dan nyampe di rumahnya itu jam 3. Nyampe di rumah jam 3, which is itu jam pengumuman keterima atau enggak ya aku di negeri gitu. So aku buka kan, baru nyampe rumah, duduk buka HP mami di sebelah aku kan, kayak biru. Aku kayak biru gila gak sih? Kayak usaha gue akhirnya dapet biru. Bener-bener kayak shock, kayak seneng banget, bener kayak gitu, serius deh. Terus waktu aku baca kan ke bawah Chelsea Angelina, terus kayak nomornya, kodenya itu, terus ke bawah baca Universitas Udayana Ilkom. Jadi waktu itu aku keterimanya di UNUT, which is pilihan kedua aku, bukan di UNAIR. Terus aku kayak
seriusnya gue ditolak lagi sama Unair. Kayak ditolak lagi nih, harus banget nih dalam 1 tahun, dan ditolak 2 kali nih. Terus aku sebenarnya di dalam hati kecil aku tuh, aku nggak apa-apa di Unut. Kayak Unut bagus juga, aku pengen juga di Unut, balik lagi ke Bali. Orang-orang teman-temanku semuanya di Bali kan, aku nggak apa-apa. Dan Ilkomnya Unut juga bagus, aku pengen gitu. Kakak kelas aku juga ada yang di Ilkom Unut, jadi ya menurut aku bagus-bagus aja kan. Cuman mami aku tuh bilang kayak nggak usah lah gitu, nggak usah diambil lah, karena barang-barang aku tuh bener-bener baru nyampe guys. Terus masa kita harus balik lagi? Mami aku tuh bilang kayak gitu. Terus kayak nggak enak juga kalau misalnya aku tinggal di rumah tanteku masak sampai bertahun-tahun gitu kan. Kalau misal ngekos tuh papi aku yang nggak enak sama adiknya, sama tanteku ini gitu. Jadi kayak udah nggak usah diambil gitu. Dan setahu aku kalau misalnya univ yang kita keterima tapi di SNBT itu nggak diambil, setahu aku tuh nggak apa-apa. Kalau SNBP baru nggak boleh, setahu aku ya guys. Jadi ya udah, sama mami aku tuh bilang kayak udah nggak usah diambil gitu. Akhirnya ya udah nggak aku ambil. Cuman sebenarnya dalam hati kecil tuh kayak ada sakit gitu, karena yang pertama nih, aku nggak keterima di UNER, dan yang kedua adalah aku nyanyain kesempatan aku untuk masuk universitas negeri di Unut. Kayak 2 kali, bener-bener 2 gitu, kayak bener-bener. Terus ya udah kan, terus beberapa hari kemudian mama aku tuh dapat info kalau misalnya Mandiri Unut itu bentar lagi dibuka gitu. Akhirnya aku disuruh lah untuk daftar Mandiri itu, karena mama aku mau banget kan aku di Unair, dan aku juga masih punya harapan untuk ke Unair. Akhirnya aku daftar Mandiri kan. Aku datanglah ke Unair, waktu itu aku dapet di kampus C, dan di kampus C itu bener-bener soalnya itu bener-bener jauh lebih susah daripada GO dan UTBK. Kayak ini UTBK nih, ini GO, ini UNER, susah banget gitu. Jadi kayak yaudah nggak bisa ngejawab, aku nggak bisa jawab soal-soalnya. Terus aku bilang lah ke temanku gitu, aku nanya ke temanku kan yang juga ikut Mandiri UNER. Terus dia bilang iya sumpah soalnya susah banget, teman-temanku juga nggak ada yang bisa jawab gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan aku doang yang ngerasa soal-soalnya tuh susah. Terus aku bacakan di Twitter gitu, yang habis Mandiri UNER, kayak mereka bilang soalnya susah banget. Kayak iya gue juga ngerasain, ternyata bukan aku doang yang kesusahan, bukan karena akunya doang yang bego apa gimana, emang soal susah gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kalian Mandiri UNER nantinya, ini kalian persiapkan dengan sangat baik, karena jujur susah banget. Nggak tahu ya, tapi kalau tahun ini, tahun lalu susah sih, jujur. Terus habis itu waktu pengumuman UNER-nya itu kan diumumin kayak cuma beberapa hari setelahnya kan. Waktu pengumuman itu tuh diundur terus, kayak benar-benar diundur sampai jam 10 malam. Jam 10 malam tuh baru diumumin. Terus abis itu aku buka kan jam 10 malam itu, tapi nggak ada mami sama papi karena mereka udah tidur, jadi aku nggak berani bangunin gitu. Dan mereka nggak tahu juga kalau hari itu pengumumannya. Dan waktu aku buka itu, aku sambil VC pacar aku kan, sambil aku buka, ternyata nggak keterima. Jadi 1 tahun itu aku bener-bener ketolak Unair 3 kali, dan itu jujur traumatik. Sorry alay, tapi kayak aku tuh bener-bener mimpiin untuk kuliah di Unair, kayak pengen banget, bener-bener pengen itu di Ilkom Unair. Tapi mungkin karena Allah juga nggak ngasih aku, mungkin karena ada sesuatu, atau mungkin emang di sini lebih cocok untuk aku gitu. Jadi Allah nggak ngasih aku dulu untuk kuliah di Unair. Tapi ya nggak apa-apa, cuman kayak ada rasa kecewa dikit gitu. Dan aku nggak bilang ke papi sama mami aku kalau misalnya aku ketolak Unair. Mereka ngiranya tuh pengumuman mandirinya tuh masih lama, padahal udah diumumin. Dan aku baru ngasih tahu seminggu kemudian. Waktu itu mami aku lagi pergi dan papi aku sendiri di rumah sama aku sama adik-adikku juga. So aku bilang ke papiku kayak kos di UC yang waktu itu harganya segini gitu. Terus papa aku tuh nggak nanya lagi, kayak
nggak nanya tentang UNER atau gimana, kayak ya udah dia udah tahu kalau misalnya udah bahas kos UC di Ciputra ini berarti akhirnya nggak keterima. Dan ya udah gitu. Tapi nggak nanya apa-apa lagi, terus ya udah kos, terus bayar kos, terus daftar ulang UC. Jadi gitu deh guys. Dan berakhirlah aku kuliah di UC sekarang. Jujur kalau misalnya ditanya masih ada harapan nggak pengen kuliah di UNER, atau kayak masih sakit hati nggak ngelihat kampus UNER bagus banget gitu, atau ngelihat orang-orangnya yang kuliah di UNER sedangkan kita yang sangat-sangat memimpikan kuliah di UNER juga tapi nggak keterima gitu. Sebenarnya masih banget, kayak masih ada harapan gitu, kayak pengen banget. Cuman ya udah nggak apa-apa. Aku juga happy kok di kampusku yang sekarang, nggak ada proses kayak move on gitu. Jujur aja nih, karena di kampus aku yang sekarang ya aku ngerasa cocok gitu. Dan tips dari aku nih, menurut aku kalau misal kalian cari kampus atau mau cari-cari tempat untuk kuliah gitu, buat kalian gitu, menurut aku jangan cari karena kampusnya. Misal nih, kalian pengen di kampus A, kayak pengen banget di kampus A, terus kalian cari jurusan yang benar-benar nggak sesuai sama kalian atau nggak relevan dengan kalian gitu. Menurutku jangan sih guys, mending cari yang emang jurusannya itu emang kalian gitu, emang jiwa lo tuh di situ gitu. Misal kayak aku nih, aku tuh tahu dari awal kalau aku tuh pengen di Ilkom karena aku pengen kerja di media, terus aku pengen perbaiki public speaking aku, terus kayak memperbaiki kepercayaan diri aku gitu. Terus kayak aku pengen misal jadi content creator kayak gini nih, itu yaudah kita harus belajar dari Ilkom gitu kan. Yaudah aku pilih, yaudah aku pengen di Ilkom gitu, biar aku bisa relevan dengan semua yang aku mau tuh aku bisa dapetin dari Ilkom ini gitu. Dan nggak apa-apa nggak di kampus yang aku mau, karena yang penting Ilkomnya bukan kampusnya. Ngerti kan guys? Walaupun sebenarnya kampusnya ya emang mimpi gue, tapi yang penting tuh jurusan yang kita ambil, bukan kampusnya di mana. Karena aku punya nih satu teman, dia tuh bilang ke aku kayak, aku pengen deh di kampus A gitu. Terus dia carilah di jurusan yang paling pendaftarnya paling dikit. Terus dia masuk. Waktu dia masuk, ya udah dia bangga banget bilang kalau misalnya dia di kampus A, tapi jurusannya tuh dia bodo amat. Ngerti kan guys? Kayak dia nggak mikirin jangka panjangnya gitu dari situ. Kayak 5 tahun kemudian dari jurusan yang kamu daftarin sekarang tuh kamu jadi apa gitu. Dia nggak mikirin itu. Dan menurut aku itu mindset yang jelek. Menurut aku ya, atau kalau menurut kalian ya, kalau menurut aku sih kayak gitu. Terus menurut aku kalau misal masih semester 1 nih, masih maba-maba, dari sepengalaman aku mending kalian ikutin semua kesempatan yang ada. Misal pengen ikut kepanitiaan atau organisasi, itu menurut aku dari semester 1. Karena kalau dari semester 1 tuh kalian benar-benar belajar dari bawah gitu. Kayak cutting tuh ngeliat kalian tuh, oh ini masih maba, jadi dia bakal ada kayak perasaan untuk ngajarin gitu, kayak nuntun mabanya, nuntun actingnya gitu. Kalau misalnya kalian dari semester 3 atau 4 kalian baru nyoba-nyoba, itu kayak cutting tuh ngeliatnya kayak apa ya, ada orang yang jauh lebih kompeten daripada kalian gitu. Kayak saingan kalian tuh udah lebih banyak, bahkan maba-maba nih bisa jadi saingan kalian. Jadi selagi kalian masih jadi maba, mending kalian ambil semua kesempatan yang ada. Terus juga kalau misalnya kalian sekarang bentar lagi mau SNBT, atau mungkin kalian takut kalian bakal berakhir seperti aku, mending kalian ambil positifnya dari cerita yang aku tadi ceritain tentang yang ditolak order 3 kali itu. Kalian benar-benar serius kalau misal belajar untuk UTBK. Kalau misal kalian punya kesempatan untuk bayar les, mending kalian belajar dan gunain kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena sayang duitnya juga kalau misalnya kalian udah bayar tapi kalian bolos. Ngapain jir? Ya gak sih? Pokoknya belajar yang bener biar bisa UTBK gitu. Terus kalau misalnya kalian masih kelas 10 tuh bener-bener bagusin rapot kalian, karena itu sangat ngaruh untuk SNBP. Karena sebelumnya aku tuh mikir kayak, gak usah lah, kan nanti ada SNBT gitu. Padahal kalau misalnya kita udah selesai SNBP nih, kalau misalnya SNBP udah masuk, SNBT-nya tuh udah gak pusing lagi, gak usah ngerjain soal apapun lagi, gak perlu bayar untuk SNBT lagi gitu. Itu sih dari aku ya. So, itu aja cerita aku hari ini and tips-tipsnya.
Semoga kalau kalian nonton video ini dan kalian mau UTBK, semoga kalian dapat biru guys. Bye. See you at my next vlog. And kalau kalian suka video ini, tolong support aku. Bye.